Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Fakta Kehidupan. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai membahas sebuah kisah, sebuah cerita yang dikirimkan oleh subscriber kita absen dulu nih kalian semua yang lagi nonton dari daerah mana aja. Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, kita ucapkan terima kasih yang udah komen-komen, yang udah salam hadir. Pokoknya salam balik buat kalian seperti yang dari Lampung, Denpasar, terus Jayapura, terus Kediri, Jawa Timur. Pokoknya semuanya deh, dari luar negeri pun ada, Singapura dan Hong Kong. Kita ucapkan terima kasih buat kalian semua, dan kami tidak henti-hentinya mendoakan kalian semua yang lagi nonton semoga dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Nah, kali ini seperti biasa ada salah satu subscriber kita yang ngirimin ceritanya atau kisahnya. Kisahnya itu menceritakan seorang anak kecil korban broken home, dan beberapa tahun kemudian justru hal mengejutkan ini terjadi. Bagaimana ini kisahnya? Pasti banyak banget dari kalian yang penasaran dengan kisah ini dan cerita ini. Gak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Nah, seperti biasa, nama dan tempat kita samarkan untuk kepentingan bersama. Ini tuh menceritakan seorang anak kecil korban broken home. Ya, kadang memang orang tua itu sedikit agak egois ya, kadang-kadang ya. Mereka tuh kadang lebih memikirkan diri sendiri, lebih memikirkan keegoisannya, dan mengorbankan anaknya sendiri ini, anak kandungnya sendiri, demi keegoisan semata. Nah, seperti kisah yang dialami oleh seorang anak kecil, sebut saja namanya Evan. Nah, Evan itu adalah seorang anak, ya umurnya kurang lebih 10 tahunan lah. Dia tuh masih SD. Dan saat dia di umurnya yang 10 tahun, orang tuanya itu kerap bertengkar. Padahal itu waktu dulu, waktu dia masih kecil, orang tuanya itu, keluarganya itu baik-baik saja, adem ayem dan bahagia. Tapi saat Evan umur 10 tahun, orang tuanya itu kerap sekali bertengkar. Ayahnya itu dituduh berselingkuh di belakang ibunya. Tuduhan ini diperkuat dengan uang belanjanya istrinya, uang belanja ibunya Evan itu yang makin bulan makin berkurang. Tidak seperti biasanya, tidak seperti awal-awal pernikahan. Ibunya pun kerap bertanya kepada suaminya itu, "Mas, kenapa sih bulan ini sama bulan kemarin uang belanjaku kok semakin hari semakin sedikit? Nggak seperti biasanya. Ada apa? Apa gajimu dikurangin sama perusahaan?" Kata ibunya Evan, "Apa maksud kamu ngomong kayak gitu? Emang dari perusahaan ya uang aku segitu. Kalau dulu-dulu banyak itu ya karena ada lembur, karena ada bonus. Nah, sekarang itu aku nggak ada lembur dan nggak ada bonus." Kata si ayahnya itu membela diri. "Tapi kamu kan pulangnya malam terus, Mas. Apa kamu nggak lembur? Terus kalau kamu nggak lembur, kamu pergi kemana?" Kata si ibunya itu bertanya kepada suaminya. Karena tuh penasaran, ayahnya Evan itu pulang selalu malam, tapi setiap ditanya dia tuh nggak lembur. Terus pergi kemana? "Ya aku kan nggak langsung pulang aja, aku biasa duduk-duduk ngobrol-ngobrol sama teman-teman, jadi ya pulangnya jadi malam." "Ya kamu nggak usah banyak nanya deh, pokoknya kamu tuh ya uang segitu dicukup-cukupin, kamu tuh nggak usah boros, uang segitu ya dicukup-cukupin buat 1 bulan. Toh Evan juga sekarang udah nggak boros kayak dulu, sekarang juga dia nggak minum susu formula, nggak pakai popok dan sebagainya, jadi ya uangnya harusnya lebih kamu primpen lagi, harus hemat lagi, dan kamu juga harusnya bisa nabung." Kata suaminya. Bahkan malah menuduh istrinya itu malah yang boros, padahal istrinya udah hemat sehemat mungkin. Tapi memang karena uangnya aja yang nggak cukup, karena uangnya yang sedikit yang diberikan ayahnya Evan, jadi ya istrinya ini protes. Nah, pada suatu hari setelah pertengkaran itu, Evan sama ibunya itu berencana buat beli makan malam. Dia keluar rumah sambil menunggu suaminya belum pulang. Nah, istrinya tuh pergi sama Evan. Evan pergi sama ibunya beli nasi bungkus. Tapi saat di jalan, ibunya Evan itu justru malah melihat si suaminya dengan wanita lain di sebuah kafe. Dan sebuah kafe itu terkenal dengan kafe yang ya sedikit agak nakal. Kafe remang-remang lah seperti itu. Dan ibunya Evan lihat bahwanya suaminya tuh ada di sana dengan seorang wanita. Ibunya Evan pun langsung marah, emosi di situ. Evan yang nggak tahu apapun, yang cuma bisa diam aja. Nah, setelah pulang ke rumah, saat ayahnya Evan pulang kerja itu, ibunya langsung ngomel di sana. "Jadi selama ini kamu lakukan hal ini. Kamu bilang nggak selingkuh, ternyata kamu memang main dengan pelacur itu di sebuah kafe. Apa maksud kamu ngomong kayak gitu? Aku baru pulang capek kerja ya, langsung diomel-omelin kayak gini, omongan kamu nggak jelas. Apa maksud kamu?" Kata si ayahnya Evan, seakan-akan tidak ngerti dengan ucapan-ucapan yang diomongkan sama istrinya itu. "Gak usah belak-belakan deh, Mas, aku udah tahu semuanya. Aku lihat sendiri kamu tadi di kafe
dengan wanita itu. Siapa wanita itu? Pelacur mana yang kamu sewa? Kata si ibunya Evan itu. Oh, jadi kamu udah tahu semuanya? Ya udah deh, bagus. Aku juga udah bosen kok, aku udah capek. Lagian aku juga butuh hiburan sebagai laki-laki. Nggak cuma kerja-kerja aja. Aku juga harus punya hiburan, aku juga harus punya kesenangan sendiri. Kata ayahnya Evan. Ayahnya Evan itu seakan-akan tuh udah bosen sama istrinya itu, sama ibunya Evan. Evan yang mendengarkan pertengkaran yang semakin dahsyat ini, semakin tegang dan panas. Dia tuh bersembunyi di balik pintu sambil menutupi kupingnya dengan bantal di kamarnya itu. Dia tuh takut melihat ayah dan ibunya saling bertengkar dan sesekali membanting barang. Dan pertengkaran itu pun tidak berlangsung sebentar, itu lama hingga membuat trauma si Evan. Tetangga-tetangga sekitarnya pun semakin hafal, semakin terbiasa dengan pertengkaran kedua orang tuanya Evan ini. Evan tuh semakin hari ya semakin tidak terurus karena ibunya sendiri pun jadi ya capek, stres, banyak pikiran. Jadi nggak fokus ngurusin si Evan. Evan berangkat sekolah ya berangkat sekolah aja, kadang nggak sarapan. Hingga akhirnya kedua orang tuanya pun semakin hari semakin tidak menemukan jalan keluar. Aku capek mas kayak gini terus. Aku capek nahan batin, nahan sakit atas ulahmu ini. Sekarang aku mau cerai aja dari kamu. Oh cerai? Ya udah deh bagus. Aku juga udah bosen kok hidup kayak gini terus. Kamu banyak nuntutnya, kamu nggak bersyukur dengan apa yang aku kerjakan dan apa yang aku hasilkan. Kamu boros menghabiskan uang dan malah justru aku yang kamu salah-salahkan. Padahal aku di sini cuma mencari kesenanganku, mencari hiburanku sendiri. Tapi kamu seakan-akan malah menyalahkanku. Mending sekarang kita bagus itu cerai. Ya aku setuju kalau kita cerai. Mending besok aku datang ke pengadilan mengurus surat perceraian kita. Malam ini aku talak kamu. Pokoknya apapun yang berhubungan dengan kamu sudah tidak ada sangkut pautnya dengan aku. Kata ayahnya Evan. Evan yang kala itu masih umur 10 tahun itu tidak tahu apa-apa. Hingga akhirnya esokan paginya pun semua diurus. Tidak berapa lama kemudian harta gono gini, hak asuh dan hak sebagainya, surat perceraian itu diurus matang. Dan akhirnya mereka berdua sah untuk bercerai. Hak asuh Evan itu jatuh kepada ibunya Evan. Sebut saja ibunya Evan itu bernama Lisa. Jatuh kepada si Lisa. Nah, Lisa itu fokus ngurusin anaknya. Mencoba untuk fokus ngurusin anaknya, bekerja dan sebagainya. Tanpa bantuan seorang suami, seorang laki-laki. Tapi apalah daya, seorang Lisa, ibunya Evan, itu makin hari itu makin bingung. Dia tuh makin sedih. Kenapa ya seakan-akan setelah bercerai itu makin malah merasa menyesal. Entah apa yang disesali dia. Dia tuh bingung. Sekarang udah nggak ada laki-laki yang harus jagain dia. Tidak ada laki-laki yang menafkahi dia. Dia bekerja pun tidak segampang dulu saat dia tuh masih single, masih perawan, masih gadis. Sekarang dia masih punya Evan. Dia tuh mau keluar, Evan nggak keurus. Mau kerja di luar, Evan nggak keurus. Hingga akhirnya tuh si Lisa itu berakhir di rumah saja, bingung dengan semua keadaannya. Ditambah lagi dengan kondisinya si Lisa yang kadang sakit-sakitan. Evan yang melihat ibunya itu sakit-sakitan pun ya merasa prihatin, merasa kasihan. Bu, ibu sakit apa? Kalau ibu sakit ke dokter aja, kata si Evan. Ibu nggak sakit nak, ibu nggak apa-apa. Tapi muka ibu pucat bu, jadi ibu tuh mending periksa aja. Ibunya itu tahu bahwasanya itu nggak ada uang buat periksa, nggak ada dana buat kesana. Jadi dia tuh berpura-pura sehat aja di depannya Evan. Yang namanya sakit itu tidak bisa disembunyikan. Muka pucatnya itu kelihatan jelas. Dia tuh kadang lemes, nggak bisa bergerak apapun, nggak bisa beraktivitas apapun. Hingga akhirnya si Lisa itu menghabiskan waktunya itu habis cuma di tempat tidur aja. Malah justru yang mengurusin itu si Evan. Tiap hari seperti itu. Evan yang makin hari makin nggak keurus. Orangnya itu semakin kumal, semakin kurus, kering. Lisa makin perhatian kepada anaknya. Seakan-akan malah justru si Lisa itu menjadi beban buat si Evan. Evan yang masih kecil harus bisa masak, harus bisa pergi sekolah sendiri, pakai baju, mandi dan sebagainya. Malah Lisa yang jadi beban. Hingga suatu hari Evan tuh pulang sekolah. Sesampainya di rumah itu, pintu rumah itu terbuka lebar. Ia pun langsung panik. Ada apa dengan ibu? Kenapa tumben-tumbennya rumah terbuka lebar? Jangan-jangan terjadi sesuatu dengan ibuku. Evan langsung lari masuk ke rumah. Dicari ibunya, masuk ke kamar nggak ada, ke toilet nggak ada, di depan rumah nggak ada, di pekarangan rumah nggak ada. Dia mencari ibunya sambil memanggil-manggil nama ibunya. Ibu, di mana ibu? Nggak ada, ibunya nggak ada. Evan pun makin khawatir. Dia pun mencari-cari terus, tanya ke tetangga-tetangga, tapi nggak ada yang lihat kemana perginya ibu Evan itu. Hingga akhirnya Evan pun putus asa. Dia masuk ke rumahnya dan berada di kamar.
Sampainya di kamar, Evan tuh menemukan sepucuk surat dan sebuah amplop. Di sana tertuliskan bahwasanya itu surat untuk Evan dari ibunya. Ibunya tuh meminta maaf. Maafkan aku Evan, maafkan mama. Selama ini mama cuma merepotkan kamu saja. Seharusnya mama itu yang ngurusin kamu, tapi justru terbalik, malah kamu yang terrepotkan oleh keadaan mama yang sakit ini. Mama minta maaf, mama nggak bisa menjadi orang tua yang baik, menjadi ibu yang baik, hanya bisa merepotkan kamu dan membuat sedih kamu. Ini ada sedikit uang untuk kamu bertahan hidup. Mama hanya pergi sebentar dan akan pulang lagi untuk kamu, kata ibunya. Ibunya itu pergi meninggalkan si Evan dengan sepucuk surat dan selembar amplop di sana yang berisikan uang untuk Evan. Evan yang membaca surat itu pun menangis. Dia memanggil-manggil nama ibunya, nangis kejer, dia nangis. Hingga beberapa tetangga pun datang berkerumun di rumahnya Evan. Ada apa Evan? Ada apa? Ada apa Evan? Tetangganya pun pada penasaran, ada apa? Ibuku, ibu pergi, kata si Evan sambil menangis nggak jelas. Lah, tetangganya itu pun membaca surat yang dibaca si Evan. Bahwasanya intinya itu Evan ditinggalkan oleh ibunya. Semua tetangga pun yang melihat keadaan si Evan pun merasa prihatin. Mereka memutuskan bahwasanya akan mengurus si Evan bergantian. Mereka bergantian memberi makan si Evan setiap harinya. Evan yang mengetahui tetangga-tetangganya yang baik kepada dirinya, ia pun tersentuh. Orang tuanya sendiri aja meninggalkan si Evan. Ayahnya bahkan tidak peduli lagi dengan dirinya. Tapi tetangga-tetangga sekitar bahkan justru dia tuh prihatin dan membantu si Evan. Tiap harinya itu memberikan makan, memberikan sarapan, memberikan makan malam secara bergantian tetangga-tetangganya. Mereka tuh perhatian kepada si Evan. Tapi si Evan yang tidak mau berpangku tangan begitu saja, dia pun ya mencoba mencari uang sendiri dengan cara mencari barang bekas, mencari apa untuk bekerja. Hingga akhirnya dia tuh memutuskan setiap pulang sekolah, Evan tuh ngamen di lampu merah. Anak usia 10 tahunan itu ngamen di lampu merah. Dia tuh pernah dibelikan oleh ayahnya itu sebuah biola. Dulu Evan tuh pernah diajarin biola sama si ayahnya itu saat masih usia 6 tahunan. Dan sekarang ia membawa biolanya ke lampu merah sembari untuk ngamen di sana, untuk mencari uang, untuk makan dan uang jajan dia selama dia masih sekolah. Tapi namanya orang hidup di jalanan itu tidak mudah. Begitu juga dengan Evan. Evan hidup di jalanan penuh dengan rintangan, penuh dengan halangan. Saat dia mengamen, panas, hujan, ia lalui, ia rasakan. Saat panas terik begitu menyengat, Evan harus tahan. Di sana ia memainkan biolanya, meminta uang kepada orang-orang. Setelah ia memainkan biolanya, hujan, ia pun tetap di sana, stay di sana, sambil menunggu terang dan akhirnya dia tetap mengamen di sana. Jika apabila dia tidak mengamen, ya otomatis dia tidak punya uang untuk bayar sekolah, tidak punya uang untuk jajan, tidak punya uang untuk bertahan hidup. Itu yang dipikirkan Evan. Nah, saat Evan berada di lampu merah, saat itu sudah keadaan tengah mendung. Dia tuh melihat ada wanita tua turun dari taksi. Wanita tua itu seakan-akan tuh mau nyebrang, tapi bingung karena keadaan jalanan itu begitu ramai. Evan yang melihatnya karena keadaan sudah sedikit agak mendung karena sedikit lagi akan hujan. Evan pun yang menghampiri wanita tua itu. Maaf nek, nenek mau nyebrang, kata si Evan dengan sopannya itu. Iya, saya mau nyebrang, nenek mau nyebrang. Tapi ramai begini, nenek takut. Ya udah, sini Evan bantu aja, kata si Evan. Evan sambil menuntun tangannya si nenek ini menyeberang jalan itu, membantu menyeberang jalan. Hingga akhirnya si nenek pun sampai ke seberang jalan. Nah, di seberang jalan itu ada sebuah restoran. Ada sebuah restoran makan di sana. Nah, saat Evan sampai di sana menyeberangkan nenek itu masuk ke restoran, tiba-tiba hujan lebat pun tiba, turun. Evan gak punya pilihan lain selain menunggu hujannya reda di pinggiran restoran itu. Tapi karena keadaannya yang lusuh, kumuh, kurus, kering, dan kotor, salah satu satpam di sana itu mencoba untuk mengusir si Evan. Kamu jangan duduk di sini, sana pergi-pergi, kata salah satu satpam itu. Maaf Pak, Evan cuma duduk di sini aja kok, nunggu terang. Nanti kalau hujannya udah reda, Evan pergi kok dari sini. Alah kamu itu, pergi sana. Kamu tuh bikin rusak pemandangan aja, tahu nggak? Nanti nggak ada orang yang mau masuk restoran kalau kamu gini caranya, kalau kamu duduk di sini. Dasar gembel, pergi aja kamu sana, pergi. Sambil mendorong-dorong si Evan, hingga akhirnya Evan pun yang didorong itu pun jatuh di tengah hujan itu. Nah, kejadian ini dilihat oleh nenek tadi.
Nenek tadi itu melihat Evan didorong-dorong sama si satpam dan diusir dari tempat itu. Nenek itu pun keluar sambil memanggil bocah itu, si Evan. Nak, sini nak, sini. Kata si nenek itu. Sebut saja nenek ini namanya Rasinah. Nah, nenek Rasinah ini tuh memanggil si Evan. Ada apa, Nek? Kata si Evan sambil basah kuyup karena tadi itu didorong sama si satpam. Maaf Pak, bocah ini datang dengan saya. Biarkan dia tuh masuk dengan saya. Kata si nenek Rasinah itu. Satpam pun terkejut melihat seorang wanita tua pelanggan restoran ini yang bilang bahwasanya seorang pengamen adalah datang bersama dirinya. Dia pun nggak bisa ngomong apa-apa. Oh iya Bu, maafkan saya. Akhirnya si nenek Rasinah itu mengajak masuk si Evan itu. Masuk dia bersama biolanya yang basah. Maaf Nek, tapi baju Evan basah Nek. Udah nggak apa-apa, masuk aja nggak apa-apa. Akhirnya Evan pun duduk bersama si nenek Rasinah di sebuah restoran. Sesampainya di sana, nenek Rasinah itu udah pesen minum. Akhirnya nenek Rasinah menawari si Evan mau minum apa. Kamu mau minum apa Nak? Kata si nenek. Nggak usah lah Nek. Evan cuma duduk aja sambil nunggu terang. Nggak apa-apa. Kamu tuh pesen aja minuman sama makanan. Apa perlu nenek pesanin? Evan bingung Nek, Evan nggak pernah makanan-makanan kayak gini. Biasanya Evan cuma makan nasi bungkus aja. Kata si Evan. Ya udah, biar nenek aja yang pilihin. Akhirnya si nenek Rasinah ini memesan beberapa makanan untuk si Evan. Dibawakanlah beberapa makanan itu. Evan terkejut. Loh Nek, ini nggak kebanyakan Nek. Nggak apa-apa. Udah kamu makan aja semuanya. Kalau kurang nanti tinggal bungkus aja. Kata si nenek Rasinah baik kepada si Evan. Oh iya Nek, terima kasih. Evan makan dengan begitu lahapnya karena Evan tuh udah lama banget nggak makan makanan enak. Kadang dia tuh makan sehari sekali, kadang 2 kali. Dia tuh makan nggak pasti. Kadang kalau dia pulang ada tetangga yang ngasih ya dia makan. Tapi kalau nggak ada ya udah nggak makan. Kayak gitu. Jadi ya Evan lihat makan begitu banyak dan enak-enak semua, dia makan dengan begitu lahapnya. Makasih ya Nek, kata si Evan. Iya nggak apa-apa. Pelan-pelan aja Nak, makannya pelan-pelan aja. Nanti kalau kurang, nanti tinggal bungkus buat kamu sama keluarga kamu di rumah. Kata si nenek. Nggak perlu Nek, nggak perlu. Lagian Evan di rumah sendirian aja kok. Nggak ada orang lain selain Evan di rumah. Kata si Evan sambil makan itu. Loh, ayah dan ibu kamu kemana? Tanya si nenek. Ibu dan ayah itu sering bertengkar Nek. Dia tuh sering ribut, jadi Evan takut. Dan kata tetangga itu, mama dan papa itu udah bercerai. Orang tua Evan tuh udah bercerai. Jadi ya katanya mereka tuh udah berjauh-jauhan dan nggak pernah pulang lagi. Ayah udah pergi entah kemana, dan sedangkan ibu itu meninggalkan Evan. Kata si Evan bersedih. Lah, si nenek yang mengetahui kisahnya si anak kecil ini yang begitu tragis, sendirian di rumah dan bertahan hidup menjadi pengamen, dia tuh merasa tersentuh. Merasa kasihan, anak sekecil itu mencari uang untuk dirinya. Terus bagaimana dengan sekolah kamu? Kata si nenek. Ya kalau pagi ya Evan sekolah, tapi kalau pulang sekolah Evan tuh ngamen lagi sampai malam. Kata si Evan. Ya melihat kejadian ini ya siapa yang nggak tersentuh, siapa yang nggak kasihan. Ya udah. Gimana kalau nanti kamu pulangnya ke rumah nenek aja? Nenek juga di rumah sendirian. Anak-anak nenek udah pada sibuk sendiri-sendiri, udah punya keluarga. Jadi nenek di rumah sendirian kesepian. Mau nggak kamu di rumah sama nenek? Kata nenek Rasinah itu. Tapi nanti kalau Mama Evan pulang gimana? Evan nggak ada di rumah. Nanti Mama Evan nyariin. Kata si Evan. Udah nggak apa-apa. Nanti kalau Mama Evan pulang, nanti biar itu urusan nenek. Biar nenek yang ngomong sama ibu Evan. Kata si nenek Rasinah itu. Ya, si Evan ini nggak pikir panjang lagi. Ya setuju, ya mau tinggal bersama nenek Rasinah. Pulanglah di rumahnya nenek Rasinah. Sampai di rumah nenek Rasinah yang megah dan mewah. Evan senang, bahagia di sana. Pokoknya kamu tinggal di sini bersama nenek, nemenin nenek ya. Pokoknya kamu segala urusan sekolah, bayar sekolah dan uang saku, itu urusan nenek. Kamu tenang aja. Kata si nenek itu. Pokoknya tugas kamu itu belajar yang giat, yang pinter, kejar cita-cita kamu. Kamu pengen jadi apa? Kata si nenek itu. Cita-cita Evan sih pengen jadi pemain biola, Nek. Tapi juga Evan pengen juga jadi dokter juga. Ya udah, pokoknya kamu tuh belajar yang pinter biar jadi dokter. Kamu juga nggak perlu meninggalkan hobi kamu main biola. Kamu tetap main biola. Yang penting kamu belajarnya nggak mengganggu pelajaran kamu selama bermain biola itu. Kata si nenek Rasinah itu.
Benar saja setelah Evan tinggal bersama Nenek Rasina, Evan itu di sekolah itu jadi bintang kelas, juara kelas terus. Nilainya tuh bagus-bagus. Bahkan dia mendapatkan beasiswa untuk masuk SMP. Nenek Rasina tidak perlu mengeluarkan uang untuk bayar sekolah lagi. Cuma tinggal memberikan uang untuk uang saku saja. Karena si Evan ini memang pintar, cerdas dia. Dan nggak cuma sampai SMP saja. Sampai SMA dan perkuliahan itu dia dapat beasiswa terus. Hingga membuat bangga sih Nenek Rasina ini yang menyekolahkan dan merawat si Evan ini. Nah, Nenek Rasina itu begitu sayang kepada si Evan, seperti menyayangi cucunya sendiri, cucu kandungnya sendiri. Si Nenek Rasina ini udah lama banget kesepian, ditinggalkan oleh anak-anaknya yang udah sibuk masing-masing dengan keluarganya. Jadi ya, harta satu-satunya, orang yang satu-satunya menemani si Nenek Rasina hanya si Evan. Evan itu udah sekolahnya pinter, berbakti kepada neneknya. Baiklah pokoknya. Hingga akhirnya setelah lulus dari kuliahnya, dari universitasnya itu, dia tuh mengambil universitas kedokteran. Si Evan tuh sudah lulus sampai sana dan akhirnya menjadi dokter. Lulus jadi dokter di sebuah rumah sakit kanker di kota itu. Nah, si Nenek Rasina itu bangga kepada si Evan itu. Akhirnya dia menjadi sarjana dan akhirnya menjadi dokter. Berhasil menjadi dokter dan sekarang menjadi dokter spesialis kanker di sebuah rumah sakit kanker. Dan Evan selama menjadi dokter itu senang menghibur pasien-pasiennya, terutama pasien-pasien anak kecil. Ada beberapa anak kecil yang menjadi pasien si Evan yang menderita kanker di sana. Evan tuh kerap bermain biola di hadapan mereka-mereka, menghibur mereka sembari bercerita, sembari pokoknya itu menghibur anak-anak yang mengidap kanker itu. Ya, anak-anak yang mengidap kanker itu merasa terhibur, merasa senang, menjadi ada hiburan tersendiri selama bertemu dengan dokter Evan ini. Nah, selama si Evan mengabdikan diri di rumah sakit kanker itu, ada salah satu pasiennya, ibu-ibu tua. Nah, ibu-ibu tua di sana itu tuh keadaannya sangat memprihatinkan. Karena kankernya itu udah menjalar ke seluruh tubuh. Dan dia itu sendirian. Dia tuh merawat si ibu itu dengan dedikasi yang penuh si Evan ini. Wajahnya itu tidak asing bagi si Evan. Dia tuh seperti kenal dengan sosok ini, tapi siapa? Karena penasaran, si Evan pun mencari biodatanya di rumah sakit itu. Dan ternyata benar, itu adalah ibunya si Lisa yang mengidap penyakit kanker. Evan pun terkejut, sedih dan bahagia. Gimana cara ngomongnya kepada ibunya bahwasanya aku adalah anaknya. Gimana cara ngomongnya? Evan bingung. Evan beragak seperti biasa saja, beranggapan seperti biasa saja saat berhadapan dengan ibunya itu, si Ibu Lisa. Tatapannya yang bening, tatapannya yang nyaman, itu membuat nyaman hati si Lisa ini, ibunya. Ia pun bercerita kepada neneknya, Nek, di rumah sakit itu ternyata ada seorang pasien ibu tua yang ternyata dia adalah ibu kandungku, kata si Evan. Ya baguslah kalau begitu, jadi kamu udah menemukan ibu kandungmu. Terus bagaimana? Kata si Nenek Rasina itu, penasaran. Ya, Evan bingung, Nek. Evan nggak tahu cara ngomong awalnya itu untuk mengawali pembicaraan bersama ibunya itu. Nggak tahu, Evan tuh nggak bisa ngomong sama dia. Evan nggak bisa jujur bahwasanya Evan adalah anak yang dulu ia tinggalkan sewaktu kecil, kata si Evan. Lah neneknya pun ngomong bahwasanya kejujuran itu harus dikatakan. Kamu harus melakukan dan berbakti kepada ibumu selagi masih ada waktu. Jangan sampai karena kebanyakan pikiran, terlalu banyak pertimbangan, akhirnya kamu tidak bisa melakukan apapun untuk ibumu. Jangan sampai kamu tidak melakukan atau tidak berbakti kepada ibumu. Selagi masih ada waktu, kamu harus berbakti, kata neneknya si Evan, agar tidak menjadi penyesalan berikutnya. Akhirnya Evan memikirkan matang-matang nasihat neneknya itu. Hingga keesokan harinya ia datang ke sana. Gimana Bu, kabar ibu? Kata si Evan. Oh iya dok, ya kayak gini lah dok, masih seperti biasa. Ya masih nggak bisa buat beraktivitas seperti pada umumnya, saya masih merasakan sakit. Kata si ibunya Evan itu. Tumben dok, kesini ada apa? Dokter mau ngecek keadaan saya, kata si ibunya Evan. Enggak kok Bu, boleh saya duduk di sini Bu sebentar. Oh silahkan, nggak apa-apa. Akhirnya Evan pun duduk di sebelah ranjangnya ibunya Evan itu. Gini Bu, apa ibu ingat dengan anak ibu? Si Lisa pun terkejut. Kenapa dokter ini bisa tahu bahwasanya dia tuh punya anak? Maksud dokter gimana ya dok? Kata ibunya Evan ini, bingung dia. Belum tahu bahwasanya Evan ini adalah anak kandungnya. Ya gini Bu, maaf, bukankah ibu dulu pernah meninggalkan seorang anak sendirian saat ia umur 10 tahun di rumah? Dan sekarang anak ibu ada di hadapan ibu sekarang.
Ibunya bingung, apa maksud perkataan dokter Evan ini? Apa maksudnya? Anakku, apa maksud dokter sebenarnya? Bu, aku Evan, Bu, anak ibu. Evan, anakku. Tatapan mata Evan itu begitu dalam, hingga akhirnya itu ibunya si Evan ini sadar wajahnya dokter ini tuh sama persis dengan anaknya waktu kecil. Evan, anakku. Akhirnya si ibunya itu, Ibu Lisa, memeluk Evan dengan erat. Maafkan aku, Evan, maafkan aku, maafkan ibumu ini. Ibumu jahat kepadamu, ibumu begitu tega meninggalkan kamu dulu waktu kamu kecil. Maafkan ibu, Evan, maafkan ibu. Ibu memang jahat, ibu pantas menjadi ibu terjahat di dunia. Maafkan aku, Evan, maafkan aku. Kata ibunya itu menyesal. Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Aku udah lama memaafkan ibu. Aku tahu kok posisi ibu memang seperti itu dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkanku. Memang berat saat itu harus bersama, Bu. Mungkin ini memang udah jalan takdirnya. Evan akhirnya seperti ini. Akhirnya Evan pun menceritakan semua kronologi kejadian apa yang ia alami setelah ditinggalkan ibunya. Ia bercerita tentang pertemuannya dengan Nenek Rasina. Ia menceritakan dia ngamen. Ia menceritakan ditolong oleh tetangga-tetangga. Ia menceritakan semuanya. Maafkan ibu, Evan, maafkan ibu. Karena ibu kamu menderita, karena ibu akhirnya kamu menjadi kesepian. Maafkan ibu, Evan, maafkan ibu. Enggak apa-apa, Bu, enggak apa-apa. Sekarang yang terpenting kita sudah bertemu lagi, sudah kumpul lagi. Aku ingin berbakti kepada ibu di sisa-sisa hidupku, Bu. Jadi ya biarkan aku merawat ibu, kata si Evan tulus. Tapi apa boleh dikata gitu loh, ibunya Evan itu mengidap penyakit kanker dan usianya itu tidak lama lagi. Setelah pertemuannya bersama si Evan dan baktinya Evan kepada ibunya, tidak lama setelah itu ibunya Evan itu dinyatakan meninggal dalam pelukan si Evan. Evan begitu terpukul kepergian ibunya. Udah, nggak apa-apa, Evan, nggak apa-apa. Yang terpenting kamu udah memberikan apa yang harus kamu berikan kepada ibumu. Di menit-menit terakhir, di hari-harinya terakhir, kamu udah berbakti, udah memberikan sesuatu, udah memaafkan ibumu segala kesalahan ibumu itu. Nggak apa-apa. Yang penting kamu sekarang harus ikhlas, harus kuat, kata neneknya. Tapi bagaimana lagi, Nek? Aku udah tidak punya saudara, aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi, kata si Evan. Bukankah kamu masih punya orang tua? Bukannya kamu masih punya ayah, kata Nenek Rasina. Iya, aku masih punya ayah, Nek, tapi aku tidak tahu di mana sekarang ia. Kami sudah tidak pernah lagi bertemu, tidak pernah lagi berkomunikasi setelah aku umur 10 tahun itu. Dan sekarang kabarnya pun aku tidak tahu, kata si Evan. Sekarang kamu coba cari tahu di mana keberadaan ayahmu itu. Berikan baktimu kepada orang tuamu itu. Kamu sudah berbakti dengan ibumu, sekarang kamu harus berbakti dengan ayahmu. Bagaimanapun pula, ia adalah ayahmu. Adanya kamu di dunia ini karena adanya dia. Jadi kamu punya hutang budi dan hutang kepada sosok ayahmu itu. Jadi kamu harus berbakti, menjadi anak yang baik untuk dia, kata neneknya. Neneknya memberikan saran itu kepada si Evan ini. Evan pun akhirnya menyetujui. Dia pun mau mencari ayahnya itu. Evan mencari di mana ayahnya, mencari ke tempat kerjanya yang dulu, mencari informasi di sana, mencari ke rumahnya yang dulu, mencari informasi di sana. Tapi tidak kunjung jua menemukan informasi yang valid gitu loh. Gak bertemu dengan ayahnya, tidak ada yang menunjukkan bahwasannya ayahnya ada berada di sini, tidak ada. Hingga akhirnya dia tuh mencari ke panti jompo, mencari nama ayahnya di sana. Siapa tahu ada di sana, ke panti sosial. Ternyata benar, di panti sosial, di panti jompo itu ada yang bernama Pak Budi, persis seperti nama ayahnya. Evan pun mencari tahu siapa Pak Budi itu. Ditelusurilah, ditanya-tanya kepada pihak dan petugas di sana. Ternyata Pak Budi adalah orang sini, tinggal di sini, dan alamatnya sama persis dengan si Evan. Evan pun bertanya, Pak, bagaimana Pak Budi kok bisa berakhir di sini? Akhirnya petugas itu menceritakan bahwasanya, jadi Pak Budi itu kami temukan karena dia tuh sering ngamuk-ngamuk sendiri di rumahnya. Dia tuh sering membanting piring, membanting barang-barang di sana, hingga akhirnya dia tuh dilaporkan oleh tetangga-tetangganya. Usut punya usut, katanya Pak Budi itu punya hutang. Dia tuh sering bermain judi, dia tuh sering bermain wanita, hingga akhirnya dia tuh terlilit hutang. Hingga terlilit hutang, akhirnya dia stres dan akhirnya seperti ini. Sering ngamuk-ngamuk di rumah dan akhirnya dilaporkan. Akhirnya dibawa ke panti sosial ini hingga akhir tuanya, kata si petugas itu. Hingga akhirnya si Evan pun minta tolong kepada petugasnya agar diantar ke tempat si Pak Budi ini. Sesampainya di sana, wajah dan tubuhnya ayahnya Evan ini udah berubah drastis, kurus, kering, tua, sendirian.
Hingga akhirnya si Evan pun mendekati pria tua itu. Pria tua itu sedikit agak pikun dan ya mengalami gangguan pendengaran. Dia sudah tidak lagi mendengar secara jelas. Kedatangan Evan itu membuat sedikit agak terkejut Pak Budi itu. "Siapa kamu? Ada apa, Nak?" kata pria tua itu. Ini aku, Pak. Ini aku." "Hah? Apa?" Pak Budi pun sedikit nggak dengar gitu loh, nggak jelas dengan omongannya si Evan. Evan pun akhirnya ngomong di dekat telinganya Pak Budi itu. "Ini aku, Pak, anakmu Evan," kata si Evan. Evan anakku Evan," kata si Pak Budi itu. Gembira, dia senang, dia memeluk erat si anaknya itu. "Evan, maafkan ayah. Evan, maafkan ayah. Ayah selama ini berbuat dosa kepadamu." Dia menangis, meronta-ronta di sana memeluk anaknya itu. Evan pun tidak bisa membendung air matanya. Ia memeluk erat ayahnya. "Iya ayah, nggak apa-apa. Evan udah ada di sini dan sudah memaafkan segala kesalahan ayah. Evan datang ke sini untuk menjemput ayah pergi dari sini. Ayo sekarang ayah harus tinggal bersama Evan," kata si Evan itu sambil memeluk ayahnya. "Kita mau kemana, Nak? Kita mau kemana? Rumah ayah sudah tidak ada lagi. Rumah ayah sudah disita oleh bank. Kita mau pulang kemana? Kita mau pergi kemana?" kata ayahnya itu. "Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Sekarang Evan udah punya rumah sendiri. Aku udah nyiapin rumah buat ayah. Pokoknya ayah nurut aja ikut Evan." Akhirnya ayahnya ini, Pak Budi ini pun dibawa pulang oleh si Evan ini. Dia bilang kepada petugasnya dan ngurus semua formulirnya bahwasanya Evan akan merawat sendiri ayah kandungnya itu. Dan petugas pun menyetujui. Hingga akhirnya Evan pun membawa pulang ayahnya dan berbakti kepada ayahnya. Membelikan rumah, mengurusi ayahnya, merawat ayahnya, menghibur ayahnya. Di hari-hari tuanya sih ayahnya itu. Dia ingin menjadi anak yang berbakti. Evan ingin menjadi anak yang berbakti, memberikan semua apa yang ia berikan untuk balas budi terhadap orang tuanya. Nah, begitulah kisah dari salah satu subscriber kita, korban broken home yang berhasil menjadi orang yang sukses. Memang kadang tuh takdir itu tidak ada yang tahu. Kadang kita sekarang masih susah, masih menderita, masih mengalami segala rintangan. Tapi tidak tahu kemudian, beberapa hari kemudian, beberapa jam kemudian, beberapa menit kemudian, semua itu bisa saja berubah. Nah, begitulah seperti kisah yang dialami oleh si Evan. Nah, begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai hidup di dalamnya. Dan bisa menjadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagi kalian semua yang pengen komen-komen dan memberikan kritik dan saran yang membangun untuk fakta kehidupan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan bagi kalian pula yang punya kisah-kisah unik, kisah-kisah menarik, ataupun kisah-kisah yang hampir mirip dengan kisah ini, ataupun kisah-kisah dan video-video sebelumnya, kalian bisa tuliskan atau bisa kirimkan lewat WA ataupun Instagram di bawah ini. Nah, tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, dan tunggu video-video berikutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.